Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taib, materi kali ini tentang sholat sunnah ihram. Jadi Ustadz, ketika antum mengamanahi ya, ana membawakan materi ini, justru ana juga kaget. Emang ada sholat sunnah ihram tuh ada yang mengatakan nggak disyariatkan. Ana malah kaget. Soalnya selama ini yang anak kaji dari fikih Syafi'i misalnya, itu nggak ada, bahkan dikatakan itu sebagai sunnah. Nah, kata Ustaz Feby sendiri ternyata ada khilaf. Nah, kemudian saya mencari dan saya dapatkan di sini, saya rangkum ada dua khilaf ulama dalam masalah ini. Ya. Yang pertama yaitu ternyata pendapat yang pertama adalah pendapat dari jumhur ulama, dari mayoritas ulama itu mensunnahkan. Bahkan pendapat ini merupakan pendapat al-madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah, 4 mazhab, mulai dari Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, dan juga Hambali. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang menghikayatkan bahwasannya ini termasuk di dalam bab ini adalah termasuk ijma'. Ini hikayat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya. Dalilnya adalah diantara dalil yang dipakai oleh jumhur ulama, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadi al-aqiq yaqul atani al-lailata atin min rabbi faqal salli fi hadzal wadi al-mubarak wa qul umratan fi hajjatin. Jadi Umar ya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di lembah Al-Aqiq, beliau berkata, malaikat yang diutus oleh Rabbku datang kepadaku dan berkata, salatlah di lembah yang penuh berkah ini dan katakanlah, aku berniat melaksanakan umrah dalam ibadah haji ini. Ya, ini pendapat yang pertama. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasannya sholat ihram itu atau sunnah ihram itu adalah disyariatkan. Ya. Nah, dalil ini juga yang dipakai oleh pendapat yang kedua, bahwasannya sholat sunnah ihram itu tidak disyariatkan. Karena mereka memahami dalil ini bahwasannya yang Nabi lakukan waktu itu adalah karena sesudah beliau sholat fardu. Jadi sama-sama menggunakan dalil yang sama, tapi ternyata dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ya. Bahkan di sini pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi di dalam mazhab Hambali sendiri ada banyak pendapat para ulama, ada yang mu'tamad, ada yang juga tidak mu'tamad, dan salah satu riwayat Al-Imam Ahmad itu adalah salat sunnah ihram itu tidak disyariatkan. Bahkan waktu mudzakarah bersama Ustadz Ibnu Majah, kata beliau, semua pendapat yang ada di 4 mazhab itu ada di Imam Ahmad ya. Ada di mazhab Hambali. Sehingga kalau misalnya pendapat Hambali misalnya mengatakan sunnah, selain daripada Hambali mengatakan tidak sunnah, berarti itu juga termasuk salah satu pendapat Hambali, yaitu pendapat dari riwayat Imam Ahmad. Iya. Jadi pendapat ini juga, yang kedua ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan, maksud dari hadis yang tadi adalah au aqiba salatin masyru'atin min adatihi annahu yusalliha. Jadi dipahami, atau Syekh Ibnu Utsaimin memahami bahwasannya apa yang dilakukan oleh apa yang diceritakan di hadis tadi adalah bukan menunjukkan bahwasannya dia melakukan sholat sunnah ihram, melainkan dia melakukannya setelah sholat fardu, sehingga bisa dipahami bisa jadi ini bukan sholat sunnah ihram, melainkan sholat ba'diyah misalnya ya, atau sholat sunnah yang lainnya. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan berdasarkan pemahaman ini, jadi pemahaman yang kedua ya, walam yunqal anhu annahu shalla lil ihrami raq'ataini ghaira fard adz-zuhur. Jadi
tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau sholat 2 rakaat untuk ihram kecuali sholat duhur. Nah ini hadis yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah tinggal kita tidak boleh membenturkan ini ya. Jadi yang pendapat yang mengatakan tidak disunnahkan juga dia punya dasarnya memahami dari sudut pandang yang berbeda. Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya disunnahkan, dia juga berangkat dari sudut pandang yang lain. Ya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Febi ya, dalam masalah kasus Bani Quraidah. Hadis Nabi satu. Sahabat pecah menjadi 2 golongan nih. Ya, Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh kalian sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Sahabat berangkat, di tengah perjalanan waktu asar tiba. Yang satunya mengatakan kalau udah waktu asar sholat dulu. Adapun hadis Nabi tadi maksudnya adalah kita harus segera berangkat ya, biar mudah-mudahan bisa sholat asar di sana. Yang satu mengatakan enggak, kata Nabi jelas sesuai dengan hadis itu. Mereka ketika sampai sholat asarnya di Bani Quraidah ternyata sudah dari waktu asar. Tapi karena Nabi masih ada nih. Karena Nabi masih ada kesempatan untuk bertanya. Dua kelompok tadi datang kepada Nabi. Dan uniknya Nabi tidak menyalahkan yang A dan juga yang B. Yang jadi masalah sekarang kita, Nabi udah nggak ada. Mau nanya ke siapa? Akhirnya para ulama mengatakan kalau masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, tinggal kita mau mengambil yang mana selama jalurnya benar, yaitu melalui mazhab yang 4 misalnya, maka kata para ulama dia dibolehkan mengambil salah satu dari keempat dan tidak boleh satu sama lainnya saling mencela. Sehingga ya kami ketika membimbing para jamaah juga tidak kekeh dengan satu pendapat. Kita tidak kekeh dengan satu pendapat ya, karena memang harus disepakati Ustaz, travel ini bukan madhab ya Ustaz, bukan ya, artinya kita cuma melayani. Ketika jamaah yang bermadhab Syafi'i misalnya, ketika dia tawaf di Ka'bah otomatis menghindari sentuhan antara lawan jenis sangat sulit, sedangkan dalam madhab Syafi'i menyentuh itu sudah membatalkan wudhu, dan kalau udah batal tawafnya tidak boleh dilanjutkan, harus balik lagi wudhu. Nah, dalam kondisi seperti ini ulama Syafi'iyah membolehkan ya kita untuk keluar dari madhab Syafi'i, taklid kepada imam yang mengatakan sentuhan lawan jenis itu tidak batal, sehingga apa, ketika dia keluar mengikuti madhabnya Abu Hanifah itu tawafnya tetap sah ya, tawafnya tetap sah. Kenapa? Hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Dia mengikuti Imam Syafi'i kondisinya sebagai seorang muqallid, hanya ngikut aja. Ketika keluar mengikuti imam lain dengan kondisi yang sama, sebenarnya nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Jadi mungkin seperti itu Ustaz penjelasan masalah sholat sunnah ihram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.